Sebenarnya sih gini, kalau di UK itu termasuk muslim friendly. Jadi tempat makanan halal itu banyak di mana-mana. Bahkan di kampus kita punya tempat sholat khusus gitu. Oh gitu. Kalau di UI Bristol kita ada tempat khusus muslim untuk sholat. Sebenarnya setahu aku di beberapa kampus memang kayak gitu, ada khusus tempat ibadah. Ibadah. Ada namanya chaplain. Jadi chaplain itu kayak satu tempat untuk semua agama Oh gitu. gitu. Tapi untuk muslim biasanya disediakan juga. Halo teman-teman semua. Halo. Perkenalkan, aku Giovanni dari I Can Education sebagai Education Counselor. Dan hari ini aku kedatangan Kak Trifty. Aku Trifty, representative atau country manager dari University of the West of England. Atau yang biasa kita sebut Yui. Bristol. Oke teman-teman, mungkin yang belum tahu atau yang saat ini lagi ada persiapan untuk studi ke UK, bagaimana sih kehidupan atau mungkin kuliah di UK itu seperti apa? Kita hari ini mau ngebahas mengenai untuk studi di UK dengan Kak Trifty, karena Kak Trifty juga salah satu student yang lulusan dari UK ya Kak. Iya, dulu Ya. aku lulus dari UK juga sih. Gitu. Oke. Pernah jadi student. Pernah jadi student. Jadi ini benar-benar relate banget teman-teman, karena Kak Trifty ini adalah lulusan dari UK. Jadi mungkin teman-teman yang saat ini memang mau atau tujuannya mau ke UK, kita semoga hari ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Oke, apa kabar nih Kak? Baik, kamu gimana kabarnya? Sehat. Dan gimana perjalanan ke sini? Aman? Tadi hujan, tapi demi Geo, demi Icon, Demi Icon, aku ya. kesini. Oke, Pengen thank you loh Kak ngobrol udah juga. datang. Sama. Ya, dan hari ini Kak Trifty ditemenin dengan salah satu maskot Yui. Lucu Yui banget Bear, namanya. Yui Bear. aku kemanapun dia ikut. Oke, Tanda oke. cintanya, nah gini. Betul. Ini lucu banget teman-teman. Kalau kita lihat ini kayak font buat Buat bedak ya. buat bedak. Oke Kak. Nah Kak Trifty, ini aku mau nanya nih, kalau misalkan di UK sekarang gimana nih kondisi saat ini? Apakah dia udah open border buat international student gitu? Yang pasti sebenarnya UK itu hampir gak pernah ya tutup border. Waktu Oh, pandemi aja selalu buka sih. oke. Gitu. Ya, jadi mungkin negara lain ada yang tutup, UK selalu buka. So far sebenarnya udah normal, udah normal. Bahkan sejak sekarang 2023 ya. Sejak 2022 itu kan masih masa transisi ya, pandemi. Ya. Itu udah normal sih. Even masih dulu kita Indo masih lockdown dia. Iya, Indo lagi heboh-hebohnya ya kan, soal COVID masih berjalan dengan baik. Cuman paling Wah. ada pakai masker, dan mereka itu tuh orang-orang di UK tahun 2021 aja udah banyak yang nggak maskeran sih. Tapi so far proteksi kesehatannya juga oke di sana sistemnya kayak Oke, gitu. sekarang gimana Kak kalau untuk biaya hidup kayak kurang lebih di UK ini kan sekarang setelah pandemi kan mungkin kehidupan ekonomi orang-orang udah lebih mendingan ya dari sebelum-sebelumnya. Mungkin gimana nih kalau dari segi biaya hidup mungkin? Oke, biaya hidup itu sebenarnya tergantung kota, pasti beda-beda. Semakin besar kotanya, semakin besar biaya hidupnya. Sama lah kayak di Indonesia ya, kota-kota besar lebih besar gitu. Tapi in general, biaya hidup di kota-kota di UK itu sekitar 20 juta rupiah, kurang lebihnya. 20 juta rupiah teman-teman. Iya. Dan juga aku beberapa kali lihat kalau misalkan UK itu ternyata ada beberapa bagian ya teman-teman. Ada yang bagian England, Wales, ada Scotland. Nah, kalau Kak Trifty dulu kuliahnya di yang bagian mana nih Kak? Di bagian England. Di bagian England Emang ya. itu paling banyak sih ya student pada ke situ di bagian England. Itu yang ada Manchester, London gitu-gitu Kota-kota ya. besar itu ada di England. Di England ya, London oke. dan kota-kota besar lainnya. London, Bristol, Manchester, Birmingham itu banyak di bagian England. I see. Nah, mungkin teman-teman juga yang hobi Liga Inggris sangat familiar dengan nama-nama Iya. kota ini ya Yang teman-teman. tahu sepak bola ya Yang pasti suka sepak bola tahu. betul pasti tahu. Nah, ini teman-teman juga salah satu alasan kenapa kita student-student Indo mau studi ke UK karena salah satunya kualitas pendidikan ya Kak Trifty di Iya. sana tuh bagus banget, juga fasilitas kampus yang sangat bagus. Mungkin karena Kak Trifty nih dulu sebagai student ya lulusan dari UK, bisa cerita sedikit nih pengalaman kuliah dan juga bagaimana sih selama studi di UK. Iya. Kalau soal reputasi pendidikan, kualitas pendidikan UK itu udah nggak diragukan lagi sebenarnya Gio.
Udah banyak kampus-kampus itu berdiri sejak ratusan tahun lalu ya sebenarnya Oh, di UK. iya. Dan kalau teman-teman coba buka sejarah lagi, sebenarnya banyak sejarah penemu-penemu di dunia ilmu pengetahuan itu asalnya dari UK. Ah, Kayak gitu. Nah, jadi secara kualitas sudah sangat baik. Dari beberapa ratus tahun lalu sudah banyak para penemu juga dari Inggris, dan fasilitas tentunya juga mengimbangi dengan kualitas. Kemudian yang seru banget kalau kuliah di UK itu dia multicultural, ini ya. diverse ya Kak. Iya, jadi Banyak. ketika kita kuliah di UK sebenarnya teman-teman dari negara apa aja itu ada di sana Oh, gitu. Jadi international student semua ngumpul betul. ya. Lokal studentnya banyak, international student juga banyak. Jadi menurut aku sih kelebihannya kalau kita kuliah di luar negeri, kita dapat tambahan international experience. Betul. Kita jadi punya global mindset, kita belajar budaya dari negara yang berbeda-beda, kenalan teman-teman dari berbagai negara. Di teman-teman kelas juga, di kelas juga kan beda-beda ya Betul, betul, betul. negaranya. Nah, di situ sih serunya kalau study abroad gitu. Apalagi Oke. UK multicultural kan, kayak gitu. Tuh teman-teman, jadi karena banyak student juga yang datang dari negara manapun, itu kita sebutnya networking ya Kak. Iya. Jadi teman-teman nanti bisa dapat berbagai macam pengalaman, sharing juga culture ya satu sama lain, karena kan mereka dari negara lain gitu ya Kak. Jadi kita juga bisa expand our network, kita bisa dapat banyak teman-teman dari mancanegara, itu salah satu kelebihan kalau kuliah di UK. Dan ini biasanya student paling sering mau tanya, sebenarnya di UK itu kasih program scholarship nggak sih Kak? Iya. Scholarship itu memang pertanyaan paling penting Betul, ya betul. dari setiap orang yang pengen kuliah ke luar negeri. Betul. Kalau dari UWI Bristol sendiri, scholarship itu sampai 40 juta rupiah gitu. Dan itu tergantung nilai kalian. Kalau untuk S1, S2 dua-duanya bisa dapat sampai 40 juta rupiah. Wow. Nah, khusus untuk mahasiswa yang mau kuliah S2, itu bisa apply juga Chevening. Beasiswa Chevening itu dari pemerintah Inggris dan itu full funded. Bisa coba gitu ya kalau mau kuliah S2 di UWI Bristol. Oke, jadi tadi mungkin kita belum tahu ya, ternyata Kak Trifty ini adalah salah satu representatif atau official representatif dari UWI Bristol. Beliau juga sebagai country manager ya Kak. Dan ini mungkin teman-teman yang punya plan buat study di Bristol, ini kita mau ngebahas nih salah satu kota yang dekat dengan London. Sebenarnya nggak dekat-dekat banget sama London ya Kak. Kalau Sekitar 90 menit sih. kurang lebih kalau- 90 menit dari London, tapi ini benar-benar salah satu kota yang juga banyak student Indonya atau international student yang ke situ gitu. Mungkin bisa cerita sedikit bagaimana sih kota Bristol itu Kak? Oke, jadi university-nya namanya University of the West of England atau singkatannya UWI karena namanya panjang ya, Geo. Nah, letaknya di kota Bristol. Kota Bristol itu sekitar 90 menit dari London kalau pakai bis gitu ya. Nah, di sana kita ada beberapa jurusan, ada 3 college atau biasanya di Indonesia fakultas disebutnya Fakultas, nih. Ya, betul. kita ada 3 college, ada 10 schools atau 10 department gitu. Kalau dari Indonesia, kita bahkan punya namanya Indonesian Society atau Indonesian Student Association di UWI Bristol. Kita Oke. punya Kayak grup gitu Kak? asosiasi ya, kayak organisasi khusus mahasiswa Indonesia Tuh, di kota teman-teman. Bristol. Sorry, di UWI Bristol. Kalau di Oh. kota Bristol namanya PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia Bristol. Berarti mahasiswa Indonesia sekota Bristol. Oke, yang Itu berkuliah di situ ya. Betul, tapi kalau nama UWI Indosok, kita punya namanya UWI Indosok, dia Indonesian Student Association se-UWI Bristol gitu. Oke, itu teman-teman. Jadi banyak juga komunitas orang Indonesia di sana. Mungkin kalau kita ngomongin orang Indonesia sebagai student yang pernah berkuliah di UK, mungkin ada kangen-kangen sama nasi Padang nggak sih Kak? Ya pastinya ya, kalau orang Indonesia biasanya nggak lepas dari nasi gitu ya. Betul. Cuman gini, kalau di UK itu kebanyakan nasinya nasi basmati. Tau Oh. nggak nasi basmati? Kayak nasi-nasi Timur Tengah mungkin. Iya, basmati rice. Nah, kalau kamu kangen sama nasi yang kayak di Indonesia, belinya di Chinatown. Biasanya setiap kota itu ada Chinatown atau China. Apa sih? Pecinan lah ya, iya. Iya, yang ada toko-toko Buat Asia, Asia. betul. Nah, belinya nasi Thailand. Nasi Thailand. Iya, kalau aku sih, aku lebih suka nasi kita sih ya dibanding nasi-nasi yang lain. Indonesia banget deh, makanya Iya. lidah aku ya. Tuh kalau yang nggak bisa nasi masih ada teman-teman di UK. Teman-teman juga bisa cari nasi tapi di tadi ya Di Chinatown pasti nggak ada sih. mirip-mirip banget, tapi at least bisa mengobati kerinduan kita dengan nasi ya Kak. Nasi Thailand mirip banget, sama banget sih. Nasi Thailand Iya, ya. belinya nasi Thailand. Wah,
yang kangen nasi Padang tuh teman-teman. Bikin sendiri nasi padangnya, soalnya yang jual nasi padangnya jarang ya. Oke, ini aku agak penasaran sih teman-teman. Kak Trifty kan sebagai student juga ya di sana. Mungkin kenapa sih Kak, atau mungkin bisa kasih tahu alasan kenapa memilih UK sebagai salah satu tujuan untuk study gitu? Pertama, di UK itu singkat kuliahnya. Jadi aku kan waktu itu master ya di UK. Kalau S1 atau undergraduate dia hanya 3 tahun, itu udah honors. Oh. Kalau S2 atau postgraduate itu hanya 1 tahun. Nah, dengan durasi yang singkat seperti itu, artinya apa? Artinya teman-teman bisa menghemat biaya. Betul. Bisa lulus lebih cepat dan lebih cepat kerja juga, kayak Oh. gitu. Dan sekarang bisa loh kerja di UK 2 tahun pas lulus, setelah lulus bisa kerja 2 tahun Oke, di UK. jadi teman-teman ada kesempatan untuk tetap dapat post study work visa ya kita bilangnya. Jadi setelah lulus dari UK ada kesempatan up to 2 years untuk Iya. tinggal. Teman-teman juga bisa cari kerja di situ. Iya. Kak, kalau misalkan kita sebagai student nih di sana, terus mungkin kan student-student paling mikir kalau di sana saya bisa kerja sambil kuliah nggak sih, atau part time job gitu Kak? Bisa banget. Jadi ketentuannya itu kalau dari ketentuan dari peraturan dari UK ya, international student itu boleh kerja 20 jam per minggu. Wow, Gitu. 20 jam teman-teman. Iya. Jadi pas kuliah bisa sambil curi waktu pas weekend atau setelah kuliah selesai kamu bisa kerja di tempat yang kalau di kampus kita di UI Bristol itu kita ada portal khusus untuk apply kerja gitu. Baik yang full time atau part time itu kita punya portalnya khusus. Jadi teman-teman bisa apply di sana. Oke, jadi ada portalnya juga teman-teman. Nggak usah bingung ya sebenarnya kalau misalkan mau cari-cari part time, ternyata udah ada portal khusus. Dan untuk income dari part time lumayan ya Kak. Iya, jadi gini, sebenarnya kalau last time aku cek ya di UK itu minimum salary-nya itu 10,68 pound sterling per jam. Nah, tapi sebenarnya banyak job di kampus untuk mahasiswa yang lebih dari itu. Oh. Jadi sebenarnya kamu bisa kerja di kampus juga. Kalau di UI Bristol itu namanya International Talent Program. Oke. Jadi kamu kerjanya di kampus. Itu ngapain aja Kak kira-kira? Jadi student ambassador. Misalkan ada mahasiswa baru, kamu yang bantu dia kayak gitu. Itu salary-nya bahkan lebih besar dari yang tadi aku sebutin tadi gitu. Kurang lebih hampir 11 pound sterling, kayak 10,9 pound sterling saat ini ya. Saat ini 2023 10,9 pound sterling per jam. Betul. Tapi kemungkinan akan naik nih 11 mungkin beberapa bulan lagi ya. Jadi kalau aku saranin kalau baru banget kuliah mendingan coba kerjaannya di kampus dulu. Nanti kalau udah tahu kotanya, udah mengenal lebih dalam, udah tahu Medan lah ya. Iya betul. Boleh coba part time di tempat lain gitu. Oke, dan teman-teman seperti yang kita ketahui, pound sterling itu salah satu kurs tertinggi ya. Jadi kalau 11 pounds per jam, waduh, kayaknya kuliah kerja nih Kak. Itu kurang lebihnya 200 ribuan lah ya 200 per ribuan. jam. Wow. Tapi sih teman-teman ingat ya, kalau misalkan kita kesana kan kita sebagai student, jadi boleh aja kita part time mungkin, tapi harus tahu batasan kan Ya, Kak? harus tetap utamakan Betul, perkuliahan gitu. Kerjanya kan sampingan aja. Jangan sampai tugasnya terlupakan gitu. Terlupakan, betul. Nah ini salah satu pertanyaan mungkin, karena kan kita student-student Indo yang datang ke UK banyak yang secara mayoritas kita Muslim kalau Indonesia, dan datang ke UK itu mereka sering nanya itu kalau tempat ibadah atau makanan halal itu yang paling penting ya Kak, sering ditanya baik student maupun parents. Itu gimana Kak? Kira-kira pengalaman di sana? Sebenarnya sih gini, kalau di UK itu termasuk Muslim friendly. Jadi tempat makanan halal itu banyak di mana-mana. Bahkan di kampus kita punya tempat sholat khusus gitu. Oh, gitu. Kalau di UI Bristol kita ada tempat khusus Muslim untuk sholat. Sebenarnya setahu aku di beberapa kampus memang kayak gitu, ada khusus tempat ibadah. Ada namanya chaplain. Jadi chaplain itu kayak satu tempat untuk semua agama. Oh, gitu. Tapi untuk Muslim biasanya disediakan juga. Gitu, jadi bisa sholatnya bisa di chaplain room yang satu tempat untuk semua agama, bisa juga di tempat sholat yang musola gitu. Di kampus ada sih kalau di UI Bristol. Pokoknya nggak usah khawatir sih kalau di UK sebenarnya Muslim friendly, dan setiap kota, terutama kota besar itu masjidnya udah banyak. Kalau kota-kota kecil masjid itu mungkin ada 1 sampai 3 masjid, tapi kalau kota besar kayak London, Bristol itu udah more than
10 ada deh kayaknya di seluruh kota ya gitu. Tapi biasanya memang ada masjid yang besar, ada yang nyempil gitu ya. Yang nyempil-nyempil itu mungkin kita perlu tanya sama Muslim community setempat ada di mana, kayak gitu. Jadi itu kok banyak kok makanan halal gitu. Oke, jadi teman-teman nggak usah khawatir ya kalau masalah tempat ibadah, kemudian tempat-tempat makanan halal ya untuk student-student Indo itu banyak banget. Dan mungkin aku penasaran juga nih Kak, kan Kakak waktu itu kuliah di salah satu state yaitu di England. Itu ada sering jalan-jalan nggak sih ke yang kota lain gitu, mungkin ke Scotland, ke Wales gitu Kak? Iya dong, harus pokoknya kamu kalau kuliah ke luar negeri harus jalan-jalan. Harus jalan-jalan ya. Kenapa? Karena menurut aku pelajaran itu nggak cuma kita dapat di kelas, tapi kita banyak pelajaran di luar kelas. Traveling atau jalan-jalan itu part of apa ya? Belajar juga Belajar ya, juga, betul. tapi belajarnya belajar budaya. Kamu ketemu orang, kamu belajar tentang bahasa mereka, aksen mereka, belajar tentang gimana cara mereka hidup ya kan? Betul. Budaya positif mereka seperti apa yang bisa kita adopsi. Jadi traveling harus sih menurut aku, kamu harus jalan-jalan, jangan cuma diem di kota kamu aja gitu. Wah, seru Gitu. banget ya teman-teman. Pengen nih kayaknya ngelanjutin Ayo, master yuk, ke UK ya. Yuk, kuliah. Oke, tapi di luar dari pengalaman ini Kak, mungkin ada nggak sih kayak bad experience selama di UK atau pengalaman yang kurang mengenakan selama study atau selama kerja di UK Kak? Kalau aku sih sebenarnya bad experience nggak ada, cuman paling ini sih aku notice warga di UK belum tahu banyak soal Indonesia Oh, gitu. oke. Bahkan teman aku ada yang kayak baru mengenal Indonesia tuh dari pas kenalan sama aku Oh. gitu. Jadi Jadi nggak tahu kayak ini di mana nih? iya belum tahu di mana ya itu gitu. Tapi kalau aku sebut Malaysia pasti tahu. Oh. Dan begitu aku sebut Indonesia tuh sebelah Malaysia, tapi kalau aku sebut Bali tahu. Oh. Jadi memang yang kata orang kalau kita sebutnya Bali, orang di Orang luar langsung- tahu, itu Tapi nggak betul tahu loh. negaranya ya. Tapi nggak tahu kalau itu di Indonesia. Itu bener loh. Aku pernah kayak ada yang kayak ngomongin tentang where you from gitu kan. I'm from Indonesia kayak gitu kan. Ya di mana kayak gitu, terus aku tahu Bali nggak gitu. Oh iya tahu. Ya itu di Indonesia aku bilang kayak gitu. Oh iya baru mereka kayak baru notice gitu. Jadi kayak ya Indonesia masih banyak yang belum tahu sih gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi Iya. orang lebih tahu Bali daripada Indonesia. Jadi kalau kalian jadi student nih di UK, tugas kalian untuk promoting Indonesia di sana ya. Iya, menurut aku sebenarnya setiap orang, setiap anak Indonesia yang kuliah ke UK atau ke luar negeri lah study abroad, dia punya tambahan peran jadi di ambassador of Indonesia. Indonesia. Jadi jangan lupa kenalin soal Indonesia, Betul cerita banget. sama mereka. Kalau aku sih bangga banget ya jadi orang Indonesia gitu. Jadi kalau aku ketemu dan ngobrol sama teman-teman internasional, aku ya suka ceritain sih tentang Indonesia Luar biasa gitu. sekali, Jadi teman-teman. biar mereka tahu lah gitu. Betul. Dan teman-teman juga kenalin selain Bali, Bali bagus tapi ada juga destinasi lain loh ya kalau di Iya. Indo ya. Oke, nah ini kita balik lagi nih, kita ngomongin UI Bristol. Mungkin teman-teman juga yang saat ini lagi preparation, lagi bingung mau study di mana nih kalau di UK, dan persiapan apa aja sih Kak kalau misalkan kita mau apply sebagai undergraduate student atau student sarjana S1 di UI Bristol, ini apa aja kurang lebih yang harus kita persiapkan Kak? Yang pertama niat. Niat ya. Soalnya waktu aku kuliah ke UK ya aku kayak janjian lama teman-teman, ayo kita persiapan bareng-bareng, tapi at the end of the day yang pergi aku doang, yang lain tuh nggak pergi, padahal kita les IELTS bareng dan segala macamnya bareng. Tapi aku yakin kalau niat kita udah bulat, udah bener-bener bulat lah ya, itu pasti pergi sih, apapun pasti dikerjain gitu. Betul. Jadi yang pertama niat gitu, yang kedua dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen. Kalau dokumen sebenarnya nggak susah sih, ijazah, transkrip, paspor, IELTS, terus surat referensi, personal letter, udah itu aja sih. Dan itu menurut aku sih nggak terlalu sulit ya, kecuali mungkin surat referensi nih kalian harus coba kontak guru sekolah atau dosennya. Kalau kalian mau S2 berarti dosen di S1 dikumpulin, nah baru setelah itu dikirim ke kampus. Kalau bingung kontak kampus di mana, bisa minta tolong ke I can education gitu, nanti dibantuin prosesnya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dari dokumen itu penting seperti transkrip, kemudian rapor, IELTS yang paling penting. Ngomongin IELTS nih Kak, itu susah nggak sih kalau Kak Trifty waktu itu pengalaman ngambil IELTS gimana Kak? Nah, IELTS ini memang agak horor ya buat sebagian orang. Karena ada orang yang
tes kali nggak achieve skornya, 2 kali 3 kali nggak achieve Betul. juga, ada yang seperti itu. Tapi jangan khawatir, di UWI Bristol tes IELTS-nya gratis loh. Wah, free IELTS teman-teman. Iya. Oke. Jadi namanya English Placement Test, tapi formatnya format IELTS sama I aja, see. dan itu free. Kalau di UWI Bristol, memang beda-beda ya setiap kampus Betul, ya. betul. Ada yang memfasilitasi atau enggak. Kalau di UWI sih kita ada gitu. Jadi kalau IELTS itu bisa ambil di luar boleh, bisa ambil di UWI boleh gitu. Oke, jadi selain niat berarti tadi IELTS juga ya Kak penting. IELTS, Teman-teman dokumen. juga setidaknya udah harus prepare mengenai IELTS. Mumpung dari UWI Bristol ini ngasih free English Placement Test, jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk IELTS. Tapi sebelum itu juga aku advise teman-teman untuk tetap prepare untuk IELTS. Udah mulai coba-coba aja cari-cari simulation. Kebetulan di iCan kita ada free simulation test. Teman-teman bisa hubungi iCan Education untuk coba gratis simulation test IELTS, dan juga untuk tesnya langsung bisa nih di UWI Bristol karena dia langsung kasih English free placement ya. Free. Iya, ini bukan simulation lagi teman-teman. Ini Emang udah tesnya. emang tesnya dari sini. Daripada mungkin teman-teman yang udah capek-capek kayak aduh tes udah bayar mahal-mahal terus kayak skornya tidak sedikit lagi baru mencukupi. Nah, ini teman-teman bisa coba pertama cari simulation dulu, belajar-belajar lagi, baru ambil English Placement Test dari UWI Bristol. Oke, kurang lebih itu kalau untuk yang S1 ya, Kak. S1 S2. S1 S2, dan yang paling penting referensi juga tadi seperti yang udah Iya. di-mention Kak Trifty, referensi teman-teman bisa paling utama dari sekolah, dari lingkungan akademik, guru ya teman-teman. Boleh hubungi guru, kepala sekolah. Bisa guru, bisa dosen, Dosen, bisa betul. kalau udah kerja bisa minta atasannya di tempat kerja. Betul, untuk yang S2 ya Untuk yang berarti S2 ya. atau tokoh masyarakat juga boleh. Boleh. Yang oke. penting mereka kenal kamu gitu. Betul, yang paling penting. Nah, ini satu lagi Kak, dari segi dokumen perlu nggak sih personal statement? Perlu banget, itu penting. Jadi di personal statement itu kamu bisa tulis background kamu, kenapa kamu pengen ambil jurusan tersebut, terus kenapa jurusannya itu apa kaitannya dengan rencana masa depan gitu. Oke. Jadi dijelasin aja sih, lebih ke cerita tentang kamu aja gitu. Betul. Dan itu juga personal statement juga ini mungkin teman-teman yang belum tahu ya cara bagaimana mulai buat personal statement. Silahkan menghubungi iCan. Kita akan bantu untuk cek personal statement kalian, dan itu menjadi juga salah satu syarat yang penting ya untuk kuliah di UK, yaitu personal statement Kak Trifty. Oke, selebihnya mungkin ada yang Kak Trifty mau tambahkan nih di mengenai UWI Bristol? Yang Ya, yang paling penting sih kalian harus mengenal diri kalian dulu ya sebelum kuliah gitu loh. Jadi sebelum coba untuk apply ke UK, coba kamu merenung dulu ke depannya mau jadi ngumpulin apa. niat, Iya. ngumpulin niat. Selain mengumpulkan niat, coba merenung mau jadi apa. Betul. Kemudian ambil jurusan yang memang kalian mau gitu loh. Jangan sampai Ikut teman. ikut teman atau Betul. jurusannya yang nggak benar-benar kalian mau kayak Tuh, gitu. jadi kuliahnya nggak enjoy ya Kak. Iya, jadi harus ambil jurusan yang kalian suka gitu. Kalau di UWI Bristol jurusan itu banyak ya, ada IT, ada Betul, bisnis, betul. ada robotics, animation, jurusan-jurusan kesehatan. Kayaknya semuanya ada sih. Betul, betul, betul. Semuanya ada di UWI Bristol. Cuman dari Indonesia nih banyak banget ya yang suka banget sama jurusan-jurusan yang praktikal gitu loh Seperti apa untuk tuh, dunia kerja. Jadi memang kurikulum di UWI ini juga memang mempersiapkan studentnya untuk siap di dunia kerja, update banget sama tren terkini di industri Oke. kayak gitu kan, akan banyak praktek juga di UWI Bristol gitu. Seru banget ya teman-teman. Dan ngomongin jurusan nih tadi Kak, kalau misalkan dari Kak Trifty sendiri lihat dari student Indo yang ke UK itu paling banyak ngambil jurusan apa sih? Oke, beda-beda setiap negara, Beda-beda tapi ya. kalau di Indonesia ini biasanya banyak banget yang ambil jurusan bisnis, Bisnis, desain, oke. architecture, terus apalagi ya engineering, itu juga Engineering, banyak, terus animation juga. Mungkin kalian tahu Shaun the Sheep, tahu ya? Soalnya sih tahu. Tahu ya, Itu yang kartun masa kecil tuh. berarti Kartun masa hari kecil Minggu. bahagia. Betul. Nah, kalian tahu nggak sebenarnya Shaun the Sheep itu dari kota Bristol. Wah. Cuman banyak yang nggak tahu nih ternyata Shaun the Sheep dari kota Bristol. Nah, kalau teman-teman mau kuliah animation bisa juga ambil animationnya di UI gitu. Karena nanti bisa punya kesempatan ambil magang di sana ya kan di Armen Production House. Terus kita juga sebenarnya terkenal di aerospace engineering juga. Kalau Untuk yang penerbangan ya dengan pesawat iya, dan lain-lain. bahkan ada pilot studies juga Pilot study gitu. walau.
luar biasa. Kalau untuk nursing juga ada. Sebenarnya jurusan kesehatan banyak ya. Kita ada optometri, ada nursing. Pretty much komplit sih sebenarnya. Mau Jadi jurusan apa aja. lengkap ya Kak, kurang lebih ya. Iya, any bidang ada sih. Ada semua di Bristol dan kampusnya juga gede banget ya teman-teman. Jurusannya banyak, kemudian fasilitasnya juga oke dengan UI Bristol ini. Dan mungkin kelebihan lain apa sih Kak yang bisa kita dapetin atau benefit apa nih dari UI Bristol gitu? Nah, sebenarnya kan teman-teman pasti pengen ya punya kesempatan kerja, networking, internship. Nah, sebenarnya dari segi lokasi di Bristol itu, jadi Bristol itu kota kelima terbesar di Inggris gitu. Berdasarkan jumlah populasi. Nah, disitulah banyak banget company yang berkantor di Bristol gitu. Jadi kesempatan kerja juga besar. Kita tuh ada sekitar di Bristol ya, ada sekitar 66.000 perusahaan yang berkantor di sana. Dan sudah juga banyak yang bekerja sama dengan UI kayak gitu. Nah, di internet itu kita punya portal sendiri untuk bantu kalian cari kerja, namanya greatlinkuk.com. Coba aja di googling. Nah, itu untuk cari greatlinkuk.com ya. greatlinkuk.com untuk full time job. Kalau untuk part time namanya job shop ya. Klik aja di Google job Nanti shop. kita akan sertakan link di bawah ini ya. Nanti ada linknya. Tapi kalau kalian keywordnya job shop UI itu keluar portalnya, Job shop UI. bisa apply kerja part time di sana. Jadi ketika kalian punya capability, punya kemampuan, perlu juga ya disertai dengan dukungan dari banyaknya gitu loh. Betul. Perusahaan-perusahaan yang bisa mengakomodir kemampuan kalian gitu. Nah, di kota Bristol sendiri itu banyak kesempatan kerjanya. Oke, itu teman-teman UI Bristol dia udah paket lengkap istilahnya. Kalau teman-teman mau kuliah di UK, kalian bisa mempertimbangkan UI Bristol sebagai salah satu list university nih. Dan juga ini mungkin kita agak lupa ngomongin ini tempat tinggal Kak Triti. Pasti teman-teman juga pasti tanya gimana nih akomodasi tinggal di sana gimana nih. Oke, kalau di UI Bristol ini nyediain gak sih Kak akomodasi? Ada. Jadi accommodation itu ada di kampus dan ada di city center. Nah, dua-duanya itu adalah milik UI Bristol, milik UI gitu. Jadi teman-teman yang mungkin lebih suka suasana kota, lebih dekat sama society, bisa pilih di city center. Tapi kalau mungkin tipe-tipe yang susah bangun tidur ya, mungkin ya udahlah ya, stay-nya di kampus aja. Betul. Karena tinggal biar walking distance ya teman-teman. Iya, jadi di kampus juga ada accommodation. Nah, mungkin buat kalian yang mageran atau kalau rebahan ya, mungkin bisa yang di kampus aja ya. stay di accommodation kampus aja yang dekat sama kelas ya kan. Oke, Kayak gitu. jadi teman-teman tuh akomodasi juga udah paket lengkap UI Bristol ada on campus maupun off campus. Teman-teman juga yang nggak mau capek-capek naik transport bisa langsung ambil yang on campus accommodation. Ada juga off campus tapi di city center. Mungkin seru banget ya karena kan kita di tengah kota, kita juga bisa jalan-jalan. Iya, gitu. dekat ke shopping mall. Mungkin Betul. kamu tipe-tipe yang pengen suka nonton atau belanja, iya belanja. Mungkin city center lebih cocok ya. Betul, tapi ingat jangan banyak-banyak belanja ya. Oh iya, nanti jebol lah kantongnya. Kayak curhat nih kita. Oke, nah mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk yang UI Bristol. Terima kasih banyak Kak Trifty udah ngasih gambaran nih ke teman-teman yang mungkin masih bingung untuk gimana ya kuliah di UK, aku harus mulai dari mana. Yang pertama tadi teman-teman ngumpulin niat yang paling penting. Ngumpulin niat, kalau memang orang mau niatnya baik ya mau kuliah, teman-teman bisa lebih prepare lagi, nanti dibantu dari ICANN baik dari segi dokumen, kemudian visa teman-teman. Jadi nggak usah khawatir untuk visanya itu nanti akan dibantu oleh ICANN. Kalau Kak Trifty sendiri pengalaman dengan visa gimana Kak? Apakah ribet? Visa UK? Sebenarnya nggak ada yang ribet asal kalian dokumennya lengkap. Nah, yang ribet itu kalau dokumennya nggak lengkap gitu. Kadang-kadang mungkin nggak lengkapnya karena belum lulus misalkan ya kan. Kadang ada juga loh orang yang sertifikat sekolahnya atau ijazah sekolahnya baru keluar pas mepet bulan Agustus, padahal kuliah September atau di bulan Juli akhir. Nah, karena nggak lengkap jadi visanya terhambat. Tapi sebenarnya selama itu lengkap nggak ada masalah sih. Oke, dan tenang aja teman-teman, kita juga akan info di awal dokumen apa aja sih yang harus dipersiapkan supaya teman-teman bisa lebih aware, bisa lebih prepare dari sisi dokumennya biar nggak tertinggal seperti yang diinfo Kak Trifty. Jadi benar-benar dari segi dokumen tuh harus lengkap. Dan satu lagi teman-teman mungkin yang
dokumennya masih dalam bahasa Indonesia atau masih berbahasa Indonesia itu perlu ditranslate. Betul, Kak Trifty? Iya, soalnya nggak ada yang ngerti bahasa Indonesia di Tiba-tiba kampus. baca. Iya, kalau misalkan dokumennya bahasa Indonesia, misalkan dikirim ke UI bahasa Indonesia, yang ngerti aku doang. Nanti tim yang lain nggak ada Nggak yang ngerti ngerti, ya. ini apa ya gitu. Jadi harus Betul. ditranslate ke bahasa Inggris. Oke, betul. Jadi teman-teman juga dari kurang lebih seperti itu untuk UI Bristol, dan senang sekali kita bisa kehadiran Kak Trifty ini bisa Sama, memberikan makasih udah diundang. gambaran nih. Aku pun sendiri sangat tertarik nih kalau dengar dari cerita Kak Trifty kuliah di UK dan pengalaman di sana tuh kayaknya seru banget gitu ya, Kak. Seru banget tuh, be honest, kuliah di Inggris itu kayak the best moment in my life. Beneran, Wow. aku ngerasa itu kayak the best moment in my life, dan ketika pulang banyak banget hal yang merubah hidup aku sih. Salah Ah. satunya kerja di Bristol. Pasti karena aku lulusan Inggris juga kan gitu. I understand all about studying in the UK. Oke. Terus banyak juga opportunity lain ya, selain bahasa Inggris pasti improve itu udah otomatis gitu ya kalau untuk kemampuan bahasa Inggris. Jadi setelah pulang dari Inggris banyak banget kesempatan-kesempatan baru yang datang ke kita, dan pretty much kayak ngerubah banyak Hal ya. hal ya, kayak banyak Wah, kesempatan. mindset kita juga jadi Mindset kita lebih open berubah. minded Wah, karena kan di UK kita berdampingan dengan banyak orang dari orang berbagai ya background lebih ya. diverse ya di Iya, sana jadi ya. pas pulang kita juga punya perspektif baru nih kayak Hmm. gitu. Kita udah terbiasa dengan perbedaan dan lebih open minded aja sih gitu. Oke, jadi teman-teman juga yang mau tahu tips-tips apa aja untuk studi ke UK, Kak Trifty kebetulan ada Instagram. Teman-teman juga bisa main ke Instagram Kak Trifty, dan juga teman-teman bisa update Instagram I Can Education untuk mengetahui studi ke luar negeri ada apa aja gitu, teman-teman. Dan yang paling penting aku mau ingetin untuk teman-teman, di bulan Juli ini kita mau ada International Education Expo, salah satu pameran pendidikan terbesar se-Asia Tenggara yang akan kita adakan di Jakarta dan Tangerang, Kak Trifty. Jadi banyak university termasuk dari negara UK yang akan hadir di Icon Education Expo. Untuk tempat dan detail acaranya teman-teman bisa cek Instagram Icon Education. Mungkin itu dulu dari kami berdua, dari saya Giovanni dan Kak Trifty. Terima kasih teman-teman sudah menonton Icon Podcast. Dan terima kasih untuk Kak Trifty Sama-sama. yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di Icon Podcast berikutnya. Bye. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Ican lebih semangat lagi dalam memberikan informasi seputar pendidikan di luar negeri. If we can, why can't you?